Diduga rekayasa video begal, Ustadz Nasihin diperiksa di Polda Lampung. Ketua DPRD Lampung Tengah sidak pedagang Bandar Jaya Plaza. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Ustadz Nasihin diperiksa di Polda karena diduga merekayasa video saat dirinya menjadi korban begal. Polisi ingin mengonfirmasi kebenaran video yang viral di media sosial tersebut. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, diduga mengunggah video rekayasa aksi pembegalan di akun YouTube miliknya. Seorang ustadz di Lampung harus berurusan dengan polisi. Video rekayasa aksi pembegalan sang ustadz ini sebelumnya viral di media sosial. Biasa. Mintanya berapa? 2.000 apa 5.000? Ustadz Nasihin memenuhi panggilan penyidik Subdit 3 Ditkrimum Polda Lampung. Warga Bandar Jaya, Lampung Tengah ini dimintai keterangan terkait konten video aksi pembegalan di akun YouTube miliknya. Jangan, udah. Untuk apa Anda minta HP saya, minta tas saya? Sebelumnya, pria 30 tahun ini mengunggah video berdurasi 3 menit berjudul Perjalanan di Lampung Ustadz Nasihin Kena Begal ini diunggah pada 13 Oktober 2021 lalu. Video tersebut telah ditonton sebanyak 234.621.000 kali di akun YouTube Ustadz Nasihin. Video tersebut berujung perkelahian dengan mempertontonkan ilmu bela diri dan tenaga dalam sang ustadz. Di sela menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung, Ustadz Nasihin membantah telah mengunggah video tersebut di akun YouTube miliknya. Video viral tersebut telah disalahgunakan pihak lain dengan mengatasnamakan dirinya. Persoalannya itu ada orang yang mengedit. Ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil video saya dan mengedit, terus mengatasnamakan saya. Berarti akunnya bukan punya Ustaz. Jadi video saya dipotong-potong. Oh, tapi itu memang ya. Tapi akun memang punya kita, Pak Ustaz. Iya, jadi jalur ceritanya ada gitu. Oh, tapi memang kita menyangkut masalah begal kan, Ustaz? Kalau akun kita sendiri udah berapa lama, Pak Ustaz, semuanya akun? Akun saya ada 1 tahun. 1 tahun ya. Dalam video yang beredar, Ustadz Nasihin mengendarai mobil melintasi jalan yang sepi dan gelap. Mobilnya dihadang sejumlah pelaku, lalu pelaku meminta paksa uang dan barang-barang lainnya. Ustadz Nasihin keluar mobil dan melumpuhkan begal dengan kekuatan tenaga dalam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Anggota Polda Lampung memeriksa 4 orang terkait dugaan rekayasa video Ustadz Nasihin dibegal. Polda ingin mengonfirmasi kebenaran video aksi pembegalan yang viral di media sosial tersebut. Turun dulu aja kita. Polda memeriksa 4 orang termasuk Ustadz Nasihin. Polisi ingin memastikan apakah video bagian dari settingan yang sengaja direkam atau kejadian sesungguhnya. Ini kan jalan umum. Dirkrimum Polda Lampung AKBP Reynold Hutagalung mengatakan pemanggilan untuk dimintai konfirmasi terkait kebenaran video aksi pembegalan yang viral dan beredar luas di masyarakat. Pemanggilan ini sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung benar saat ini melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Saudara Muhammad Nasihin atau yang dikenal dengan Ustadz Nasihin. Hari ini kaitannya beberapa hari yang lalu, bahkan dimulai dengan kurang lebih 1 minggu yang lalu, adanya berita-berita dalam konten video yang menyatakan adanya peristiwa begal
Dan oleh karena itu kami mau mendengarkan langsung peristiwa tersebut. Apakah benar terkait adanya peristiwa begal itu, sehingga hari ini kami langsung melakukan undangan panggilan kepada saudara Nasihin. Polisi memanggil Nasihin sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemanggilan terhadap Nasihin sebagai bagian dari langkah presisi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, hingga kini seorang bocah laki-laki yang menderita luka bakar akibat tersiram air panas di Lampung Utara masih menjalani perawatan. Bagian kanan tubuh anak ini melepuh akibat tersiram air panas. Putih gitu ya, bukan air gula. Haim Adi Saputra, bocah laki-laki berusia 4 tahun ini terpaksa mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Handayani, Kota Bumi, Lampung Utara. Tubuh sebelah kanannya melepuh. Anak kedua dari pasangan suami istri Sahrudin dan Indah Pertiwi ini tersiram air panas hasil rebusan ibunya sendiri. Saat kejadian, warga Dusun Wonokitri 2, Desa Wonomerto, Kecamatan Kota Bumi Utara ini sedang bermain di dapur. Anak ini ya sebelum saya angkat, dia itu main di dapur sambil nyapu. Terus saya tuh mau ngangkat air, udah saya suruh pindah, tapi kirain saya anak itu udah pindah, jadi saya angkat. Nah, panci itu gagang panci itu patah, jadi langsung siram mamanya. Padahal panci itu jatuh itu di depan saya, tapi kok airnya itu bisa ke dia. Putih gitu ya. Peristiwa ini mendapat perhatian dari salah satu anggota DPRD Lampung Utara yang mengunjungi korban. Ya, saya sudah berusaha. Yang pertama saya menghubungi dinas sosial. Yalah, saya minta bantuan karena saya dapat informasi dan saya tahu keluarga dari Ananda ini tidak mempunyai BPJS, tidak ada BPJS. Maka saya berusaha untuk bagaimana solusi agar selama perawatan Ananda ini dapat memakai bantuan BPJS. Ya Mbak ya, kami akan usaha. Wakil rakyat ini juga berjanji akan membantu memfasilitasi jaminan sosial korban dan keluarganya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pelonggaran PPKM, wisatawan yang berasal dari berbagai daerah mulai ramai mengunjungi kawasan wisata pantai yang ada di Provinsi Lampung. Warga menghilangkan penat selama pandemi dengan berenang dan bermain ombak di tepi pantai. Salah satu kawasan wisata pantai yang kini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Sebalang. Pantai ini berlokasi di pesisir Tarahan, Lampung Selatan. Selain warga lokal, wisatawan dari luar daerah juga mulai ramai berkunjung mengisi waktu libur akhir pekan bersama keluarga. Wisatawan dari Sumatera Selatan banyak berkunjung ke pantai ini. Mereka senang dapat berlibur ke pantai untuk menghilangkan penat selama pandemi COVID-19. Dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang ya? Iya. Mbak ini sengaja berkunjung ke Lampung untuk berkunjung ke pantai apa gimana? Iya, liburan. Sekalian emang mau liburan. Mau liburan ya? Ini pertama kali semenjak pelonggaran PPKM apa gimana? Ya benar, ini pertama kali semenjak adanya PPKM. Pelonggaran ya? Benar. Terus gimana Mbak kesannya Mbak? Ya sebenarnya seneng banget, apalagi anak-anak yang nggak pernah kemana-mana lagi selama PPKM ini, nggak pernah kemana-mana. Ini baru udah kebuka, lumayan, tapi masih sepi sih memang, nggak terlalu ramai kayak dulu. Tapi lumayan. Pantai Sebalang yang terletak di pesisir Tarahan, Lampung Selatan ini
merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang kini ramai dikunjungi wisatawan. Selain memiliki panorama alam laut yang masih asri, pantai juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Jaraknya juga dekat dengan ibu kota Provinsi Lampung. Wisatawan yang berkunjung di pantai ini pun dimanjakan dengan deburan ombak di sepanjang bibir pantai. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, PWI Pesawaran melakukan kegiatan sosial dan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. PWI Pesawaran menyalurkan paket sembako kepada 362 alfa dan santunan kepada 23 anak yatim piatu. Bakti sosial ini bertujuan memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Pembagian sembako dan santunan diadakan di kantor PWI Pesawaran di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, dengan menerapkan protokol kesehatan. Bupati Pesawaran Dendi Romadona hadir dalam kegiatan sosial ini. Penerima paket sembako merupakan masyarakat yang terdampak pandemi, yakni kaum duafa serta anak yatim piatu. Pada hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Itu kami bingkis dengan memberikan bantuan sosial kepada 361 masyarakat kurang mampu, kaum duafa, dan 23 kepada anak yatim piatu. Sementara warga Pekon Tanjung Sari, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, menggelar pengajian akbar dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pengajian akbar dilaksanakan di Masjid Al-Falak, Dusun Tanjung Berisi ini. Warga Tanjung Sari mengajakkan pengajian akbar di Pekon Tanjung Sari, Pedukuhan Tanjung Berisi, mengadakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Al-Falak, Tanjung Berisi. Pengajian akbar yang dilaksanakan warga Pekon Tanjung Sari ini diisi dengan tausiah agama yang disampaikan penceramah Ustadz Ahmad Aryadillah dari Gunung Alif, Tanggamus. Dari Pesawaran, Gunawan Sahreza, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Ketua DPRD Lampung Tengah sidak pedagang Bandar Jaya Plaza, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengapresiasi perlombaan seri 2 sirkuit tenis junior. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari bibit petenis junior sekaligus mempersiapkan untuk PON 2024 mendatang. Hormati para pelatih dan atlet serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pelaksanaan lomba sirkuit tenis junior seri 2 ini digelar di lapangan tenis indoor Kalianda, Lampung Selatan. Bupati berharap ajang ini dapat menjadi pembinaan secara profesional serta dapat menumbuhkan jiwa yang sportif. Karena di pundak generasi muda akan menjadi generasi penerus yang akan datang. Tenis junior Lampung seri 2 tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sadhu. Ajang ini diikuti oleh 73 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan.
Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan beberapa anggota dewan lainnya mengunjungi pedagang Plaza Bandarjaya. Kunjungan ini terkait perpanjangan pengelolaan Plaza Bandarjaya. Terdapat 2 perjanjian terkait pengelolaan pasar milik daerah tersebut. Berdasarkan hak guna bangunan, tertera perjanjian akan berakhir pada 2021 dan akan kembali ke pemerintah. Tapi pada perjanjian lainnya yang dibuat oleh Sekda sebelumnya, pengelolaan diperpanjang hingga 2025. Di sertifikat ini mereka hanya mempunyai HGB, hak guna bangunan sampai 2021. Tetapi kemudian ada kesepakatan yang dibuat oleh saudara Sekda waktu itu atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kalau pengelolaan ini sampai 2025, dasar hukumnya apa? Plaza Bandarjaya adalah pusat perekonomian Lampung Tengah. Dewan akan mengkaji ulang 2 perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan masalah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Komisi 3 DPRD Lampung Tengah sidak pembangunan jalan di Kampung Sri Wailangsep, Kecamatan Kalirejo. Sidak ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat tentang kualitas pembangunan jalan. Dari hasil sidak disimpulkan jika ada temuan kualitas, material bangunan hingga lebar badan jalan yang tidak sesuai. Komisi 3 DPRD Lampung Tengah meminta agar jalan Lapen di Dusun 3, Kampung Sri Wailangsep dikerjakan ulang. Ketua Komisi 3 Denny Satria Negara kecewa dengan pengerjaan jalan Lapen di dusun tersebut. Nanti saya tunjukin contoh. Ya, berterima kasih buat teman-teman sekalian yang udah yang membantu kami masyarakat, ya kan, sehingga kita tahu keadaan seperti apa sih. Rekomendasi kita untuk kerjaan ini, tuh, bongkar. DPRD akan mengawasi pekerjaan. Setelah dibongkar, pembangunan jalan Lapen harus sesuai dengan aturan. Warga juga diingatkan untuk mengawasi. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Kebijakan pemerintah mempercepat kekebalan kelompok dengan program vaksinasi COVID-19 disambut warga. Seperti yang terjadi di Pekon Pakunegara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Warga setempat antusias mengikuti vaksinasi. Ratusan warga Pakunegara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, antre di halaman rumah Peratin setempat. Lebih dari 500 warga mendaftar untuk mendapatkan vaksin tahap pertama. Peserta yang hadir lebih banyak dari jumlah dosis vaksin yang disediakan. Petugas menyediakan 400 dosis untuk penerima vaksin usia 18 sampai dengan 60 tahun. Membludaknya jumlah peserta vaksinasi itu disebabkan karena tingginya kepedulian warga untuk melindungi diri dari virus corona. Warga senang dengan program vaksinasi ini. Selain gratis, masyarakat cukup membawa kartu identitas diri agar bisa mendapatkan vaksin tersebut. Ya senang Pak, soalnya buat kesehatan masyarakat ya, terutama masyarakat. Kedua kalinya untuk mencegah COVID-19. Terus ada nggak sih persyaratan-persyaratan tertentu untuk kita mengikuti vaksin ini? Oh, cuman mudah itu Pak, soalnya cuman KTP aja udah cukup. Kita pada hari ini vaksin dari Polri. Alhamdulillah antusias 400. Dari target berapa, Bu? Dari target 400. Kita pakai vaksin apa sih, Bu? AstraZeneca. Ada efek samping nggak sih, Bu? Insya Allah tidak ada efek samping. Ini target kita usia berapa sampai berapa ini, Bu? Usia dari 18 tahun sampai 60 tahun. Mari masyarakat kita divaksin, jangan takut divaksin. Vaksin akan memberi kesehatan pada tubuh kita. Vaksinasi di Pekon Pakunegara berjalan sesuai target. Warga diminta untuk tidak takut divaksin. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang jalan penghubung antar Pekon di Lampung Barat yang rusak parah. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Jalan penghubung antara Pekon Ujung Rembun dan Pekon Tawan Sukamulya, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat, rusak parah. Kerusakan infrastruktur ini menjadi kendala utama petani menjual hasil bumi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebagai wilayah yang juga merupakan sentra pertanian dan perkebunan, mobilitas pada akses jalan ini cukup ramai setiap harinya. Mayoritas petani yang mengeluarkan hasil panen mengaku kesulitan menaklukkan jalan rusak disertai tanjakan dan penurunan turap. Kesulitan akses jalan diperparah bila musim penghujan datang. Hal ini mengakibatkan distribusi hasil panen tertunda. Petani baru bisa menjual hasil bumi seperti kayu manis, cabai, lada, dan biji kopi jika cuaca kurang. Kerusakan jalan pun berpengaruh pada ongkos untuk hasil panen. Akibatnya banyak petani setempat menjual hasil bumi ke Oku Selatan, Sumatera Selatan. Distribusi dengan perjalanan air dihitung lebih murah dibandingkan menjual ke pengepul di Lampung Barat. Masih sangat berkendala. Kendalanya apa gitu? Ya, yang jelas jalan ataupun transportasi, Pak. Karena kami hanya mampu pakai ojek motor. Jadi terbatas juga. Kalau cuaca lagi hujan, ya mereka jarak tempuhnya terbatas, Pak. Paling sehari itu 2 kali paling. Tapi kalau cuaca panas, ya mungkin bisa lebih. Kosnya juga jadi mahal mungkin, Pak. Iya, jadi ongkosnya itu berlipat-lipat akhirnya. Kalau biasa 1.000, ya bisa mencapai 1.500, 2.000, Pak. Karena susahnya transportasi tadi, jalan. Sejak awal berdiri, jalan di Pekon setempat belum pernah mendapatkan perbaikan. Warga mengatakan sudah banyak korban yang mengalami kecelakaan saat mengangkut hasil panen. Sejumlah masyarakat yang berprofesi sebagai ojek pengangkut hasil panen mengakui cukup kesulitan melintasi jalur ini. Dengan jarak sejauh lebih kurang 4 km, para ojek membutuhkan waktu hingga 1 jam perjalanan. Bawa kopi. Bawa kopi dari mana? Dari antar lebar atas. Berapa banyak muatannya ini, Pak, kopinya? Paling sekitar sekintal 30 lah. 1 kintal lebih, Pak, ya? Iya. Dari atas sampai bawah itu berapa lama, Pak? Terus kondisi jalannya gimana sih, Pak? Kalau dari atas kira-kira sekitar 1 jaman lah. Ke bawah? Iya. Jaraknya berapa kilo emang? Di sini paling sekitar 4 kilo. Sekitar 4 kilo lebih lah. 4 kilo lebih ya? Dari atas. 4 kilo bisa sampai 1 jam, Pak, ya? Iya. Kalau jalannya kering, kalau lagi musim hujan ya nggak tembus 1 jam. Masyarakat berharap pemerintah memperbaiki jalan secepatnya. Selain hasil panen, kerusakan jalan juga berdampak pada sistem pendidikan setempat. Guru kesulitan untuk menuju sekolah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.